Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini, di mana kami membahas 3 aspek. Yang pertama, aspek nilai agama dan moral. Yang kedua, aspek fisik dan motorik, di mana ada motorik halus dan motorik kasar. Dan yang ketiga, aspek kognitif. Baik, saya Apria Maharani akan menjelaskan tentang aspek nilai agama dan moral. Pada aspek ini, setiap anak, terutama di Indonesia, selalu dibesarkan dengan nilai-nilai agama. Agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar, seperti menolong sesama, jujur, sopan, dan toleran dengan penganut agama yang berbeda. Baik, selanjutnya itu ada moral. Apa sih itu moral? Moral merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin mos, jamak atau mores, yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Perkembangan moral anak dikatakan sudah mampu atau memahami, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya peraturan. Yang kedua, adanya norma. Yang ketiga, adanya etika yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi, dalam perkembangan anak ini, anak sudah mengetahui aturan-aturan yang ada yang sudah diterapkan oleh kedua orang tuanya. Dan yang kedua itu ada norma-norma yang berlaku. Jadi sebagai orang tua, kita harus mengajarkan apa saja norma-norma yang berlaku pada anak. Dan yang ketiga, adanya etika. Jadi anak itu akan berperilaku dengan adanya etika yang ada di dalam kehidupannya yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Baik, selanjutnya itu ada tahap perkembangan moral. Itu menurut Piaget itu ada 3. Yang pertama, premoral. Apa sih itu premoral? Premoral adalah tahap perkembangan anak di mana anak belum mempertimbangkan perilakunya atau belum menggunakan pertimbangan perilaku untuk moralnya. Jadi pada tahap ini anak memang belum mengetahui itu apa yang namanya moral. Jadi kita ambil contoh pada tahap premoral ini. Anak itu pada tahap ini anak itu berbohong. Selanjutnya melawan atau membantah perkataan orang tua. Kenapa anak berbohong? Karena pada tahap premoral ini si anak belum mengetahui apa itu yang namanya aturan, apa yang itu adanya norma dan etika yang berlaku. Jadi sebagai orang tua, ketika anak berbohong, kita pun tidak bisa memberikan punishment atau hukuman. Karena pada tahap premoral inilah anak itu belum yang namanya mengenal pertimbangan moralnya itu akan perilakunya, dan dia tidak tahu adanya aturan-aturan tersebut. Dan yang kedua itu ada moral realism. Apa itu moral realism? Pada tahap ini, kesadaran anak akan aturan sudah mulai tumbuh. Jadi anak itu sudah mempunyai kesadaran-kesadaran dalam dirinya. Contohnya, dia sudah membiasakan untuk berdoa sebelum makan. Adanya aturan itu. Dalam agama pun kita diwajibkan membaca doa sebelum makan. Dan peran orang tua pun sangat penting untuk memberikan anak itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menurut dalam agama benar dan tidak melarang. Seperti tadi, dia membaca doa sebelum makan, tidak berbohong, tidak mencuri. Dan karena pertimbangan moral anak itu pada tahap moral realism ini sudah mulai muncul. Dan yang ketiga, moral relativism. Pada tahap ini, pertimbangan atau perilaku anak didasarkan pada pertimbangan moral yang bersifat kompleks yang ada dalam dirinya. Jadi, si anak sudah mengetahui moral itu seperti apa, kebiasaan-kebiasaannya, norma, dan bagaimana dia berlaku dan perilaku yang baik untuk dalam kehidupannya. Kita ambil contoh, ketika anak sedang bermain dan ada temannya datang, dan anak itu bersikap adil atau berperilaku adil kepada anak, seperti dia memberi mainan kepada anak dan dia tidak mau mencuri. Misalnya dia sedang berjalan dan dia menemukan uang, maka dia akan berusaha mengembalikan uang tersebut kepada pemilik uang tersebut. Selanjutnya saya Sika Wahyunias dengan NPM 1811080382 akan membahas tentang fisik dan motorik, di mana fisik motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Di sini motorik mempunyai 2 macam, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Pertama saya akan membahas tentang motorik halus.
Motorik halus adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecil di tangannya. Contoh dari pergerakan ini, anak mampu dalam menggenggam pensil, makan menggunakan sendok, anak sudah mulai bisa memasukkan tangannya ke dalam mulut, mulai bisa menggenggam objek, dapat menaruh benda kecil ke dalam gelas atau wadah, dan dapat menyusun balok atau blok. Kemampuan motorik halus ini perlu diasah karena kemampuan ini akan memudahkan anak dalam melakukan kegiatan dasar sehari-hari seperti makan, menulis, menggunting kertas untuk keperluan sekolah. Kemampuan ini juga penting untuk membantunya melatih kemampuan akademiknya. Anak-anak dengan kemampuan motorik halus yang tidak terlatih umumnya memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Selain itu, prestasi akademisnya pun tidak terlalu baik dan mengalami kesulitan untuk bermain karena keterbatasan kemampuannya. Mereka juga akan kesulitan untuk menjadi mandiri karena melakukan tugas yang merupakan tugas mandiri mereka seperti menggunakan pakaian sendiri dan makan sendiri akan membuatnya kesulitan. Perlu diingat perkembangan setiap anak itu memang bisa berbeda-beda. Beberapa anak bisa lebih cepat menguasai kemampuan tersebut dan beberapa lainnya memang agak lambat untuk menguasai kemampuannya tersebut. Kedua, saya akan membahas tentang motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya, kemampuan anak berduduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Perkembangan motorik ini beriringan dengan proses kematangan fisik anak, dan kemampuan motorik ini merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan motoriknya. Misalnya, anak akan mulai berjalan jika sistem sarafnya sudah matang. Proporsi kakinya pun cukup kuat untuk memompak tubuhnya dan anak sendiri ingin berjalan untuk mengambil mainannya. Atau anak juga ingin bermain bola dengan orang tuanya. Seperti contohnya itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik juga diutamakan untuk menambah keaktifan anak dalam melakukan kemampuan bakatnya. Fisik secara bahasa adalah sebagai jasmani, badan, tubuh. Sedangkan secara istilah, perkembangan fisik adalah perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak. Selanjutnya saya Muhammad Irham akan membahas yang ketiga, yaitu kognitif. Pada fase kognitif, anak secara umum mengikuti pola perilaku yang bersifat refleks sampai bisa berpikir secara abstrak dengan menggunakan logika yang tinggi. Adapun tahapan yang perkembangan aspek kognitif, yaitu yang pertama sensor motorik 0-2 tahun. Pada perkembangan ini anak sudah bisa memahami objek dengan stimulus. Contoh, refleksi anak akan menangis. Yang kedua yaitu pra-operasional 2-7 tahun. Pada perkembangan ini anak sudah bisa berpikir secara jelas dan menunjukkan kemampuannya dengan simbol. Contoh, anak sedang memainkan balok seolah-olah sedang bermain mobil-mobilan. Yang ketiga, operasional 7-11 tahun. Pada perkembangan ini, anak sudah dapat berpikir dengan nyata. Contoh, anak sudah dapat mengklasifikasi atau mengurutkan benda. Yang keempat yaitu operasional formal 11 tahun ke atas. Pada perkembangan ini, si anak sudah berpikir dengan tidak lagi tidak terbatas pada benda-benda dan kejadian yang terjadi di depan matanya. Contoh, si anak sudah dapat menjumlahkan dan mengurangi dalam kepalanya dengan menggunakan olerasi logisnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Kami dari kelompok 5, jika ada salah kata mohon maaf. Kepada Allah manapun kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.